Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Aji Purnomo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Di kesempatan kali ini, saya akan menguji reliabilitas IRCK dan uji icon value untuk instrumen serta uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran untuk soal uraian barisan dan deret aritmatika dan geometri SMA. Kenapa saya membuat uji ini? Karena untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Naufal Ishartono SPD MPD. Di sini saya sudah membuat 5 soal dalam bentuk uraian dan berikut adalah kisi-kisinya. Saya membuat 5 soal dengan 2 kompetisi dasar, 5 indikator pencapaian kompetisi, 5 indikator soal. Saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Nomor 1, indikator pencapaian kompetisinya menentukan jumlah deret geometri dari data yang disajikan. Dengan indikator soal, disajikan 3 suku pertama dari deret geometri, siswa dapat menentukan jumlah n suku pertama dari deret tersebut. Nomor 2 masih sama kompetisi dasarnya, yaitu menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Indikator pencapaian kompetisi nomor 2 yaitu menentukan nilai suku KN deret geometri dari data yang disajikan. Dengan indikator soal disajikan 3 suku pertama deret geometri dengan rasio positif. Siswa dapat menemukan nilai suku KN. Nomor 3 masih sama KD, yaitu menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Dengan indikator pencapaian kompetisi, yaitu menentukan rasio dari suatu deret geometri. Dengan indikator soal disajikan suatu deret geometri, siswa dapat menemukan rasio dari suatu deret. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini memiliki kompetisi dasar menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Dengan indikator pencapaian kompetisi yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan berkaitan dengan barisan geometri. Kemudian indikator soal disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan barisan geometri, siswa dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir nomor 5, kompetisi dasarnya menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetisi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Indikator soalnya disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika, siswa dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Ini soal yang saya buat nomor 1. Diketahui barisan bilangan real A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AKN merupakan barisan geometri. Jika A1 tambah A4 sama dengan 20, maka tentukan nilai minimum dari A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6. Di sini saya soal nomor 1 ini termasuk soal HOTS karena jawaban untuk nomor soal 1 tidak dapat dijawab dengan satu cara saja. Soal nomor 1 ini harus diselesaikan dengan 2 cara dan 2 jawaban juga. Jadi tidak bisa langsung diselesaikan. Karena itu saya masukkan soal nomor 1 ini sebagai soal HOTS.
Ini soal nomor 2. Jika suatu barisan geometri Y tambah 1, 2Y min 1, 7Y min 1 mempunyai rasio positif, maka suku keempat barisan tersebut adalah, ini juga sama seperti nomor 1, yaitu tidak dapat diselesaikan dengan satu cara, melainkan dengan banyak cara. Terus jawaban ini juga tidak hanya satu, karena banyak. Kemudian jawaban soal nomor 2 ini tidak bisa diselesaikan dengan satu cara juga, melainkan harus berbagai tahap. Nah, karena itu saya masukkan soal nomor 2 ini juga termasuk soal HOTS. Berikut nomor 3. Suatu barisan geometri memiliki rasio positif. Jika suku ketiga bernilai 2Z dan suku kedua dikurangi suku keempat adalah Z akar 2, maka tentukan rasio barisan tersebut. Ini sama nomor 1 dan nomor 2. Soal ini tidak bisa diselesaikan dengan satu cara atau satu penyelesaian. Karena itu saya masukkan soal nomor 3 ini juga termasuk soal HOTS. Yang nomor 4 kali ini diberikan masalah kontekstual berkaitan dengan barisan geometri ya. Dalam suatu ruangan, pada gedung pertunjukan terdiri di atas 20 baris. Pada baris pertama terdapat 10 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 14 kursi, dan begitu seterusnya. Setiap baris selisih kursinya selalu sama. Harga tiket 150.000 untuk setiap kursi baris pertama, sedangkan untuk baris selanjutnya selalu berkurang 10.000 setiap kursinya. Pada barisan tertentu, harga tiket setiap kursinya yaitu 10.000. Pada barisan berikutnya digratiskan. Tentukan banyak kursi yang digratiskan. Ya, untuk menyelesaikan soal ini ya, ini juga sama, tidak bisa diselesaikan dengan satu cara, atau ngawur itu juga tidak bisa. Jadi harus menggunakan banyak cara untuk mendapatkan jawaban ini. Maka dari itu saya memasukkan nomor 4 ini sebagai soal HOTS. Yang terakhir soal nomor 5. Akbar sedang bermain ayunan di taman dekat rumahnya. Dia mengayunkan ayunan tersebut dengan menggunakan tangan dan tubuhnya agar ayunan tersebut berayun sampai ketinggian maksimum. Kemudian membiarkannya sampai ayunan yang dinaikinya berhenti sendiri. Setiap ayunan, Akbar menempuh 75% dari panjang ayunan sebelumnya. Jika panjang busur pertama atau ayunan pertama yaitu 3 meter, tentukan panjang busur ke-8 dan berapa meterkah total panjang busur yang ditempuh Akbar sebelum dia berhenti berayun. Nomor 5 ini termasuk soal HOTS karena dia juga tidak bisa diselesaikan dengan satu cara, karena di sini harus mencari panjang busur yang tempuh pada ayunan ke-8 dan itu mencari berapa meter total panjang busur yang ditempuh Akbar sebelum dia berhenti berayun. Oleh karena itu, 5 soal yang saya buat ini menurut saya sudah memenuhi kriteria soal HOTS. Berikutnya uji ke ahli atau validator. Di sini saya mengambil 2 guru atau 2 validator. Validator pertama bernama Bapak Adi Purnomo SPD. Beliau lahir di Surakarta tanggal 2 November 1968. Beliau sekarang mengajar di SMK Negeri 3 Surakarta. Validator kedua ada Ibu Zuyina SPD. Beliau lahir di Brebes tanggal 17 Mei 1973. Sekarang beliau aktif mengajar di SMA Negeri 1 Losari. Dan berikut adalah bukti chat untuk validator 1 dan validator 2. Di sini beliau memberikan saran dan komentar. Yang pertama, penggunaan kata tanya dalam soal uraian lebih baik menggunakan tentukan daripada adalah, karena adalah untuk soal objektif atau pilihan ganda.
Yang kedua, konsistensi dalam penulisan indikator soal dalam kisi-kisi dengan soal yang dibuat. Kemudian penilaian dari validator kedua. Berikut adalah data-datanya. Beliau juga memberi saran dan komentar, yaitu sebaiknya penggunaan kata adalah dihilangkan dan diganti dengan tentukan. Karena kedua validator tersebut memberi saran dan komentar yang hampir sama, jadi kita mengganti soal nomor 2. Dari jika suatu barisan geometri Y tambah 1, 2Y min 1, 7Y min 1 mempunyai rasio positif, maka suku keempat barisan tersebut adalah menjadi jika suatu barisan geometri Y plus 1, 2Y min 2, 7Y min 1 mempunyai rasio positif, maka tentukan suku keempat barisan tersebut. Kemudian ada uji reliabilitas interpreter Cohen-Kappa dan uji CVI Eigenvalue. Analisis reliabilitas interpreter Cohen-Kappa. Nomor 1. Di sini saya memberi nilai 0 untuk penilaian 1 sampai 2 dan nilai 1 untuk penilaian 3 dan 4. Berikut adalah data-datanya. Soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian uji validitas instrumen menggunakan eigenvalue. Soal nomor 1, kriteria validitas rendah hanya terdapat 1, yaitu soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual. Selanjutnya soal nomor 2 memiliki 4 kriteria validitas rendah. Yang pertama yaitu soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi. Kemudian soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikannya. Kemudian soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual. Dan yang terakhir ada soal yang dikembangkan bersifat lugas dan tegas. Soal nomor 3 tidak terdapat validitas rendah. Nomor 4 begitu pula. Nomor 5 juga sama, tidak terdapat kriteria validitas rendah. Uji coba ke pengguna. Di sini saya akan menguji coba soal yang saya buat kepada pengguna atau mahasiswa selain matematika. Terdapat 15 subjek yang saya uji. Yang pertama ada area perdana dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 11 Maret. Yang kedua Dandi Septian, Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ketiga Dimas Eka, Arsitektur, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang keempat Lukman Fatanabil, tidak kuliah atau sudah bekerja. Mahatma Matalino, Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammad Naufal, Agroteknologi, Universitas Brawijaya Malang. Muhammad Raihan, Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammad Wildan, Informatika, Universitas Presiden. Muhammad Zaki, Komunikasi Terapan, Universitas 11 Maret. Kemudian Raka Kalam, jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikutnya Satria Duta, jurusan Hukum, Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya ada Fania Maharani, Ilmu Lingkungan, Universitas 11 Maret. Viento Atta, Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vio Ardana, Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Zaki Al-Afghani, Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan berikut adalah 2 bukti pengguna yang saya screenshot ya. Skor maksimal untuk kelima soal yang saya buat yaitu masing-masing soal bernilai 20 skor maksimalnya. Sehingga jika ditotal menjadi 100. Ini penilaian dari
teman saya Raka Kalamardika. Nomor 1 saya beri nilai 5 karena Raka ini masih belum menguasai materi ini sepertinya. Karena di sini diminta untuk mencari nilai minimal. Sementara Raka ini mencari nilai jumlah 6 suku pertama. Yang kedua, saya beri nilai 20 karena sudah mengerjakan dengan benar. Nomor 3 juga sama 20. Nomor 4 saya beri nilai 18 karena dapat kesalahan penulisan dari Raka di sini yang seharusnya U1 plus N-1 B, Raka menulis U1 N plus 1B. Jadi saya beri nilai 18. Soal yang terakhir salah karena diketahui suku awal di soal adalah 3, sementara di sini tulis 2. Dan seterusnya akan salah karena A-nya salah. Kemudian penilaian dari Mahatma. Nomor 1 saya anggap benar 20. Nomor 2 juga sama 20. Nomor 3 20 sama benar. Nomor 4 juga benar semua 20. Sementara nomor 5 ini juga sama. A-nya 2 meter yang seharusnya 3 meter. Sehingga ke bawahnya ini salah. Sehingga saya memberi nilai 5. Uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran dengan Anates. Yang berikut adalah nilai yang saya rekap dari ke-15 pengguna saya atau teman-teman saya. Dan ini adalah penskoran dari 15 siswa tersebut atau pengguna atau teman saya. Dan nilai tertinggi didapatkan oleh Muhammad Zaki dengan nilai 98 dan nilai terendah didapatkan oleh Muhammad Raihan dengan skor 25. Kita uji validitas. Di sini nomor 1 soalnya sangat signifikan, 2 sangat signifikan, 3 juga sama signifikan, 4 sangat signifikan, sementara nomor 5 tidak signifikan menurutnya. Kemudian reliabilitas tes. Coba dilihat di sini rata-ratanya adalah 65,67. Simpang baku 21,53, korelasi XY 0,65, reliabilitas tes 0,79. Dan di sini dibedakan dari skor ganjil dan skor genap. Berikutnya ada kelompok unggul dan asor. Kelompok ini dibuat untuk menentukan 4 siswa tertinggi dan 4 siswa dengan nilai tertinggi dan 4 siswa nilai terendah. Berikutnya ada pembeda. Di sini terdapat bahwa soal nomor 1 memiliki daya pembeda yaitu 56,25, nomor 2 51,25, nomor 3 62,50, nomor 4 50, nomor 5 35%. Kemudian kita uji tingkat kesukaran. Dari kelima soal tersebut, soal nomor 1, 2, 3, dan 5 memiliki kriteria atau tafsiran sedang atau termasuk soal sedang. Dan nomor 4 termasuk soal yang mudah. Simpulannya, kedua validator memberi saran yang sama yaitu mengganti kata adalah menjadi tentukan. Hasil uji reliabilitas IRCK untuk nomor 1 memiliki kriteria moderate agreement dengan nilai 0,41667. Nomor 2 memiliki kriteria substansial agreement dengan nilai 0,68889. Soal nomor 3 memiliki kriteria fair agreement
dengan nilai 0,2759. Nomor 4 dan nomor 5 memiliki kriteria less than chance agreement karena memiliki nilai 0. Dari hasil uji eigenvalue, hanya soal 1 dan 2 saja yang memiliki kriteria rendah, dan soal nomor 3, 4, 5 tidak memiliki kriteria rendah. Dari hasil uji ke pengguna didapat bahwa semua soal valid kecuali nomor 5. Reliabilitas semua soal tinggi yaitu 0,79. Daya pembeda semua soal sangat baik dan baik, serta tingkat kesukaran nomor 1, 2, 3, 5 memiliki kriteria sedang dan nomor 4 memiliki kriteria soal yang mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.